Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hatimu hari ini? Apakah kamu sedang berada di titik di mana semuanya terasa harus dimulai kembali? Mungkin usaha yang selama ini kamu bangun harus berhenti. Pekerjaan yang pernah menjadi sandaran kini telah hilang. Hubungan yang begitu kamu jaga akhirnya harus berakhir. Atau mungkin kamu merasa hidupmu tidak berjalan seperti yang pernah kamu rencanakan. Dan sekarang kamu berdiri di sebuah titik yang terasa begitu asing. Seolah semua perjuangan selama bertahun-tahun harus diulang dari awal. Lalu hati mulai bertanya, "Ya Allah, mengapa aku harus kembali ke titik nol? Mengapa setelah semua perjuangan ini aku harus memulai lagi? Apakah semua usahaku selama ini benar-benar sia-sia?" Sahabatku, jika hari ini kamu sedang berdiri di titik awal yang baru, jangan buru-buru menganggap bahwa hidupmu sedang mundur. Karena bisa jadi Allah sedang menghapus jalan lama yang tidak lagi baik untukmu, lalu membukakan jalan yang baru akan membawamu kepada keberkahan yang jauh lebih besar. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, memulai dari nol bukan berarti kamu gagal. Banyak orang menganggap bahwa kembali memulai adalah tanda kekalahan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Memulai dari nol seringkali adalah tanda keberanian. Keberanian untuk bangkit, keberanian untuk belajar lagi, keberanian untuk tidak menyerah kepada keadaan. Lihatlah seorang anak kecil. Ia belajar berjalan dengan jatuh berkali-kali. Namun ia tidak pernah menganggap dirinya gagal. Ia harus terus mencoba. Begitu pula kehidupan. Kadang Allah meminta kita memulai lagi, bukan karena ingin mempermalukan kita, melainkan karena Dia ingin mengajarkan sesuatu yang belum kita pelajari. Yang kedua, Allah lebih melihat arah langkahmu daripada titik awalmu. Manusia sering bertanya, "Kamu sudah sampai di mana?" Namun Allah melihat, kemana arah langkahmu? Tidak penting seberapa rendah posisi kita hari ini. Yang lebih penting adalah apakah kita sedang berjalan menuju kebaikan. Karena seseorang yang memulai dari bawah tetapi terus mendekat kepada Allah lebih mulia daripada seseorang yang berada di atas namun jauh darinya. Jangan malu dengan titik awalmu. Yang menentukan masa depanmu adalah istiqomah dengan melangkah. Yang ketiga, titik terendah sering menjadi tempat lahirnya kekuatan terbesar. Tidak sedikit orang yang menemukan jati dirinya justru setelah kehilangan, setelah gagal, setelah jatuh, setelah merasa tidak memiliki apa-apa lagi. Mengapa? Karena ketika semua sandaran dunia runtuh, barulah seseorang benar-benar belajar bersandar kepada Allah. Dan dari situlah lahir kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Kadang Allah mengosongkan tangan kita agar kita mau menggenggam tangannya lebih erat. Yang keempat, jangan malu dengan perjalananmu. Setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Ada yang berhasil di usia muda, ada yang baru menemukan jalannya setelah bertahun-tahun berjuang. Ada yang harus memulai kembali berkali-kali. Semua itu bukan ukuran kemuliaan, karena Allah tidak membandingkan perjalanan hambanya, Dia melihat kesungguhan hati. Maka jangan malu jika hari ini kamu harus memulai dari awal. Selama langkahmu menuju Allah, tidak ada yang perlu disesali. Yang kelima, Allah tidak pernah menghapus pengalamanmu. Mungkin hartamu hilang, mungkin pekerjaanmu berakhir, mungkin usahamu tutup. Namun pengalamanmu tetap ada, kesabaranmu tetap ada, ilmu yang telah kamu pelajari tetap ada, kedewasaan yang kamu miliki tetap ada. Semua itu adalah bekal yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Jadi, meskipun terlihat memulai dari nol, sesungguhnya kamu tidak benar-benar kembali kosong.
kamu memulai dengan pengalaman yang jauh lebih kaya. Yang keenam, jangan takut dengan penilaian manusia. Kadang yang paling membuat kita takut bukanlah memulai lagi, melainkan komentar orang lain. Apa kata mereka nanti? Apa mereka akan menganggapku gagal? Namun ingatlah, manusia hanya melihat hasil, Allah melihat perjuangan. Jika kamu terlalu sibuk mengejar penilaian manusia, kamu akan kehilangan ketenangan. Tetapi jika kamu hanya mencari ridho Allah, langkahmu akan menjadi jauh lebih ringan. Yang ketujuh, Allah sedang mengajarkan kerendahan hati. Saat semuanya berjalan lancar, kadang manusia lupa bahwa semua itu adalah karunia Allah. Namun ketika harus memulai lagi, hati menjadi lebih lembut, lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur, lebih menghargai setiap nikmat kecil. Dan kerendahan hati seperti itulah yang sering menjadi awal datangnya keberkahan. Yang kedelapan, memulai lagi berarti Allah masih memberimu kesempatan. Bayangkan jika Allah tidak lagi memberimu kesempatan. Bukankah itu yang lebih mengkhawatirkan? Namun hari ini kamu masih bernapas, masih memiliki waktu, masih memiliki kesempatan memperbaiki diri, masih memiliki peluang untuk mencoba kembali. Itu berarti Allah belum selesai dengan kisah hidupmu. Dia masih menuliskan bab-bab indah yang belum kamu baca. Yang kesembilan, jangan takut berjalan perlahan. Banyak orang ingin segera kembali berada di puncak, padahal perjalanan yang tergesa-gesa seringkali membuat kita mudah lelah. Tidak apa-apa jika hari ini langkahmu kecil, tidak apa-apa jika hasilnya belum besar. Yang penting, kamu terus bergerak, karena langkah kecil yang istiqomah lebih baik daripada semangat besar yang hanya bertahan sesaat. Yang ke-10, Allah mampu membuka pintu yang tidak pernah kamu bayangkan. Saat satu pintu tertutup, kita sering mengira semuanya telah berakhir. Padahal Allah memiliki pintu-pintu lain yang belum pernah kita lihat. Mungkin pekerjaan yang hilang akan membawamu kepada usaha yang lebih baik. Mungkin kegagalan hari ini akan mempertemukanmu dengan jalan yang lebih berkah. Mungkin kehilangan hari ini akan membuka ruang bagi nikmat yang lebih besar. Karena Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong hamba-Nya. Yang ke-11, jangan membawa beban masa lalu ke perjalanan yang baru. Jika kamu ingin memulai lagi, lepaskanlah beban yang tidak perlu. Lepaskan rasa malu, lepaskan rasa takut, lepaskan penyesalan yang terus menghantui. Ambillah pelajarannya, tinggalkan dukanya, dan melangkahlah dengan hati yang lebih ringan. Karena masa depan tidak dibangun dengan terus memandang ke belakang. Yang ke-12, keberkahan lebih penting daripada kecepatan. Mungkin jalanmu terasa lambat, namun siapa yang bisa menjamin bahwa jalan yang cepat selalu membawa kebahagiaan? Allah tidak hanya ingin memberimu hasil, Dia ingin memberimu hasil yang penuh keberkahan. Dan keberkahan sering kali lahir dari proses yang panjang, dari kesabaran, dari keikhlasan, dari usaha yang dilakukan dengan hati yang berserah. Yang ke-13, akan datang hari ketika kamu bersyukur pernah memulai lagi. Suatu hari nanti, ketika Allah telah memperlihatkan indahnya rencananya, kamu akan menoleh ke belakang, lalu berkata, "Ya Allah, ternyata jika Engkau tidak mengizinkanku jatuh, aku tidak akan pernah sampai di tempat yang jauh lebih baik ini. Ternyata awal yang baru itu bukan hukuman, melainkan hadiah yang belum sempat kupahami." Dan pada saat itu, air mata penyesalan berubah menjadi air mata syukur. Yang ke-14,
Allah mengangkat derajat orang yang tidak menyerah. Bukan mereka yang tidak pernah jatuh yang menjadi kuat, tetapi mereka yang selalu bangkit setelah jatuh. Allah mencintai hamba yang tidak menyerah kepada keadaan, yang tetap berusaha meskipun berkali-kali gagal, yang tetap berharap meskipun berkali-kali kecewa. Karena dari hati seperti itulah lahir keimanan yang kokoh. Yang ke-15, katakan kepada hatimu untuk berani memulai lagi. Jika hari ini kamu harus memulai dari awal, pejamkan matamu sejenak, tarik napas perlahan, lalu katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak tahu seperti apa perjalanan baru ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun aku percaya bahwa Engkau sedang membimbingku. Aku percaya bahwa setiap awal yang Engkau berikan memiliki hikmah. Maka kuatkanlah langkahku, hilangkan rasa takutku, penuhi hatiku dengan keyakinan, dan jadikan setiap langkah baruku sebagai jalan menuju ridhamu." Sahabatku, jangan pernah takut memulai dari nol. Karena Allah tidak melihat dari mana kamu memulai. Allah melihat bagaimana kamu melangkah. Mungkin hari ini kamu merasa kehilangan banyak hal. Namun jangan lupa, selama Allah masih bersamamu, kamu belum kehilangan yang paling berharga. Teruslah berjalan, teruslah berdoa, teruslah memperbaiki diri. Karena setiap langkah menuju Allah tidak akan pernah berakhir dengan kesia-siaan. Jika hari ini hidupmu mengharuskanmu memulai lagi, jangan menangis karena harus kembali ke awal. Tersenyumlah, karena Allah masih memberimu kesempatan untuk menulis kisah yang lebih baik. Percayalah, awal yang sederhana bersama Allah jauh lebih indah daripada keberhasilan besar yang menjauhkan hati darinya. Di channel Doa Makbul, kita belajar bahwa titik nol bukanlah tempat berakhirnya harapan, melainkan tempat di mana Allah sering memulai keajaiban terbesar dalam kehidupan seorang hamba. Maka jangan takut memulai kembali, karena bersama Allah setiap langkah baru selalu memiliki harapan yang tidak pernah padam. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang diuji. Dan jangan lupa, subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah menguatkan setiap langkah batinmu, langkah barumu, menghapus rasa takut dari hatimu, melepaskan jalan rezekimu, dan menjadikan setiap awal yang kamu jalani sebagai awal menuju kehidupan yang penuh keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.